Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore, Selamat Mas sore. Raffi. Alhamdulillah Alhamdulillah baik, baik-baik Mas. saja, Mas. Alhamdulillah baik ya. Tapi sebelum kita mulai nih Mas, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Mohon izin, nama saya Raffi Arwidia, penempatan unit penyelenggara Bandar Udara kelas 3 Sudarmo Negoro, Serui, Papua. Jabatan saya sebagai teknisi listrik dan jaringan. Asal saya Jember, Jawa Timur. Pada sesi kali ini saya akan menjadi host. Jadi kali ini kita akan membahas sebuah tema yang tentu saja cukup hangat dan seru untuk dibicarakan, yaitu tentang kesiapsiagaan bela negara. Kata kesiapsiagaan bela negara sering kita dengar dan dibicarakan di mana-mana, dari daerah sampai negeri-negeri. Tidak beda halnya dengan negeri Indonesia tercinta, di mana dalam kutipan upacara memperingati Hari Bela Negara yang ke-73 tahun 2021 di pelataran Monumen Tugu Api Insinyur Soekarno di Kementerian Pertahanan, Jakarta. Himbauan Presiden Jokowi yang dibacakan oleh Menteri Pertahanan Prabowo saat memimpin upacara memperingati Hari Bela Negara yang isinya, sekali lagi saya mengajak kita semua menjalankan tugas dan tanggung jawab kebangsaan kita untuk ikut serta dalam bela negara dimanapun kita berada, apapun pendidikan kita, apapun profesi kita, semua punya hak, semua punya kewajiban, dan semua punya kesempatan yang sama untuk bela negara. Kobaran semangat ini tentu berasal dari seluruh komponen bangsa, mulai dari prajurit, TNI, polisi, pegawai, petani, pedagang kecil, nelayan, ulama, santri, mahasiswa, kerja, dan elemen rakyat yang lainnya. Hal kesiapsiagaan bela negara juga terdapat pada pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya pada pasal 30 ayat 1 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Untuk pembahasan lebih lanjut tentang apa sih kesiapsiagaan bela negara itu, dan tentu saja apa pengaruhnya dalam kehidupan berbangsa, pasti membuat kita penasaran untuk mengetahui ulasan dan pembahasan tentang itu. Langsung saja kita dengarkan dari para narasumber yang memiliki background sosial dan profesi yang berbeda-beda. Berikutnya kami persilahkan para narasumber memperkenalkan diri. Baik, terima kasih waktunya, Mas Raffi. Sebelum kita mulai ngobrol, pertama-tama perkenalan diri dulu. Nama saya Roke Prastyo. Untuk penempatan di Bandar Udara kelas 2, Nyakdin Nagan Raya Aceh. Untuk jabatan sebagai petugas PKPPK. Untuk asal saya dari Surakarta, Jawa Tengah. Demikian Mas Raffi. Selanjutnya Mas Iqbal, monggo. Ya, terima kasih Mas Rafi dan Mas Togi. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Iqbal, penempatan di BPTJ 21 Provinsi Gorontalo. Untuk jabatan saya mengadministrasikan kedatangan dan keberangkatan kapal. Untuk asal saya daerah Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mungkin itu saja, terima kasih. Silakan Ya, Mas Rafi, terima kasih. siap. Terima kasih teman-teman semua. Jadi untuk si tanya jawab ini, yang pertama kita akan berbicara dengan narasumber. Untuk narasumber yang pertama yaitu Mas Rokib nih Mas. Silakan, Oke, Mas. jadi pertanyaannya nih Mas, apa sih bela negara itu menurut Mas Rokib? Bela negara menurut saya yaitu adalah semangat dan tekad kuat seorang atau kelompok dalam memajukan negara dan siap sedia menghadapi ancaman yang datang yang dapat membahayakan eksistensi negara yang datang dari dan dalam maupun luar negeri. Ancaman dan tantangan tersebut dapat terjadi di segala bidang seperti ideologi, sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan pertahanan. Demikian Mas Raffi.
Mungkin ada feedback atau tambahan lagi? Siap. Baik. Jadi menurut Mas Tokib, bela negara adalah semangat tekad kuat seorang atau kelompok dalam memajukan negara dalam berbagai aspek seperti sosial, budaya, ekonomi, ideologi, serta keamanan dan pertahanan ya Mas. Betul, Mas. Baik. Pertanyaan selanjutnya nih Mas. Dalam konteks bela negara, pemerintah mewajibkan setiap warga negara memiliki kesiapsiagaan bela negara. Bagaimana sih yang dimaksud dengan kesiapsiagaan tersebut, Mas? Baik, saya mencoba menjawab ya Mas untuk pertanyaannya. Untuk kesiapsiagaan bela negara merupakan kondisi, yaitu di mana warga negara yang secara fisik memiliki kondisi kesehatan, keterampilan, jasmani yang prima, serta kondisi psikis yang memiliki kecerdasan intelektual dan spiritual yang baik, serta senantiasa memelihara jiwa dan raganya, memiliki sifat-sifat disiplin, ulet, kerja keras, dan tahan uji, yang merupakan sikap mental dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Demikian Mas untuk jawaban saya. Ya, baik. Jadi kesimpulannya, pemerintah mewajibkan setiap warga negara memiliki kesiapsiagaan bela negara jika kondisi warga negara tersebut memiliki kondisi secara fisik maupun psikis yang prima ya, Mas. Benar Mas. Selanjutnya nih, Mas Rokib, apa manfaatnya kesiapsiagaan bela negara dalam menjalankan tugas sebagai calon pegawai negeri sipil, Mas Rokib? Baik, untuk manfaatnya banyak Mas. Tapi ada beberapa menurut pemikiran saya. Apabila kegiatan kesiapsiagaan bela negara kita lakukan dengan baik, maka dapat diambil manfaat antara lain: satu, membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain yang dapat meningkatkan profesionalisme kerja. Kemudian yang kedua, dapat membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Yang ketiga, membentuk mental dan fisik yang tangguh. Demikian. Baik, jadi manfaat dari kesiapsiagaan bela negara dalam menjalankan tugas sebagai calon pegawai negeri sipil itu dapat membentuk sikap disiplin waktu, kemudian membentuk jiwa kebersamaan, dan tentunya membentuk mental dan fisik yang tangguh. Betul Mas, pasti. Baik Mas, ini masuk ke pertanyaan terakhir nih Mas Topik. Kesiapsiagaan bela negara merupakan suatu keadaan siap siaga yang dimiliki seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dalam menghadapi situasi kerja yang beragam. Dalam bela negara ini mempunyai 6 nilai bela negara, antara lain: 1. Cinta tanah air. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban bangsa dan negara. Dan 5. Memiliki kemampuan awal bela negara. Terakhir, semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Saya akan bertanya nih Mas, bagaimana Mas Rokib menerapkan nilai-nilai tersebut di tempat kerja? Baik, untuk menerapkan nilai-nilai tersebut di dalam tempat kerja saya, khususnya di UPBU Junyadin, yaitu ada beberapa yang bahkan sudah saya laksanakan. Yang pertama yaitu saling menghormati dalam tempat kerja terhadap semua rekan-rekan yang ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua, selalu mengambil keputusan dalam cakupan keahlian kita saat bekerja, serta bekerja dengan sungguh-sungguh, ikhlas, dan berakhlak. Begitu Mas Raffi jawaban saya. Baiklah, terima kasih Mas Rokib. Sama-sama Mas. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada narasumber, yaitu Mas Iqbal. Selamat sore Mas Iqbal. Sore Mas Rafi. Gimana Mas Rafi? Baik Mas. Mas, saya juga ingin bertanya-tanya nih Mas, terkait dengan nilai-nilai bela negara.
Oh, silakan Mas, silakan. Pertanyaannya nih Mas, kalau menurut Mas Iqbal, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah ataupun pegawai negeri sipil untuk membentuk siapsiagaan terhadap bela negara, Mas? Baik, Mas Rafi, izin menjawab Mas Rafi. Mungkin ini jawaban Ya, saya Mas. yang terakhir. Banyak upaya dari pemerintah yang saya tahu sudah untuk membentuk kesiapsiagaan terhadap negara-negara. Antara lain yaitu pemerintah mengalokasikan anggaran khusus yang sangat besar dalam membentuk kesiapsiagaan bela negara serta membuat balai-balai riset yang berkualitas dalam melakukan pelatihan-pelatihan. Yang kedua, Mas, adanya seleksi aparatur pemerintah PNS yang memiliki standar kompetensi. Dengan ini diharapkan para calon PNS yang terpilih dan mereka yang memiliki intelijensi serta semangat yang tinggi untuk menjadi bekal pembinaan agar dapat siap siaga dan berdedikasi dalam pembelaan negara. Mungkin yang terakhir ini Mas, adanya pelatihan dasar yang diwajibkan kepada semua calon PNS dengan pelatihan terstruktur sehingga dapat membentuk jiwa raga sesuai dengan standar kompetensi yang diharapkan oleh pemerintah agar dapat melayani dengan profesional dan berdedikasi dan berakhlak. Dan tambahan terakhir Mas, ini dengan fasilitas dan pelatihan yang diberikan oleh pemerintah, tentu kita sebagai CPNS maupun PNS harus berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan proses pembinaan diri agar berdaya saing, memiliki kemampuan mumpuni dalam melaksanakan tugas nantinya, Mas. Mungkin itu saja, Mas. Terima kasih, Mas. Silakan, Mas Rafi. Baik, jadi menurut Mas Iqbal yang harus dilakukan oleh pemerintah ataupun pegawai negeri sipil adalah salah satunya pemerintah mengalokasikan anggaran khusus serta memiliki balai diklat yang berkualitas dalam melakukan pelatihan-pelatihannya. Jadi dengan adanya fasilitas dan pelatihan yang diberikan oleh pemerintah tersebut, tentu akan berdaya saing dan memiliki kemampuan yang mumpuni dalam melakukan tugas nantinya. Gitu ya Mas Iqbal. Ya, kurang lebih seperti itu, Mas. Mungkin, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya nih Mas Iqbal. Menurut Ya, Mas. Mas Iqbal, perlukah adanya kesiapsiagaan dalam bela negara bagi warga negara Indonesia? Bukankah bela negara itu identik dengan tugas dari TNI dan Polri sebagai penegak hukum? Menurut saya itu tidak sependapat ya, Mas. Karena bela negara ini diwajibkan untuk semua rakyat Indonesia dan sangat perlu sekali. Tentunya kita semua tahu bahwa terbatas dukungan TNI dan Polri yang kita miliki sehingga sulit membendung ancaman yang datang dari segi aspek yang ada. Tidak mungkin apabila tantangan yang ada hanya dibebankan kepada rekan-rekan kita di TNI Polri. Tentunya kita harus berpartisipasi di dalamnya sebagai anak bangsa. Apabila negara kita aman dan maju, tentunya seluruh masyarakat umum dan khususnya lingkungan kita sendiri akan kita merasa aman dan tenang. Sehingga kemajuan bisa kita prioritaskan. Kita sebagai warga negara, khususnya ASN, harus memiliki kesiapsiagaan karena dengan warga negara Indonesia yang jumlahnya sangat banyak dan terlampau sangat banyak sekali. Dengan bersuku-suku, bermacam-macam budaya dan keahlian yang tersebar di seluruh penjuru negeri, apabila telah terlatih siap dalam mengidentifikasi, mengetahui dan melawan ancaman yang ada, maka pasti akan menuju Indonesia yang aman dan maju dalam segala lini. Mungkin itu saja Mas, dari saya Mas. Silakan Mas lagi. Ya, jadi memang kita sebagai warga negara Republik Indonesia, khususnya ASN, diwajibkan memiliki sikap kesiapsiagaan agar dapat terwujudnya Indonesia yang aman dan maju. Benar. Selanjutnya Mas Iqbal, Silakan. apa tantangan terberat dalam melaksanakan nilai-nilai kesiapan bela negara sebagai calon pegawai negeri sipil di tempat baru Mas Iqbal? Baik, Mas Rafi. Menjawab Mas Rafi, menurut saya, Mas, tantangan terberat saya dalam melaksanakan nilai-nilai kesiapsiagaan bela negara sebagai CPNS di dalam kerja maupun di luar ialah dari budaya yang baru maupun orang-orang baru, tempat kerja baru, dan semua hal yang berbeda dari memandang nilai-nilai dari segi baik maupun buruk. Hari ini saya secara pribadi menanggapi
umat dengan penyesuaian lingkungan dan mengikuti hal-hal baik yang sudah dijalani dan di lingkungan yang baru serta melakukan pendekatan dan pemahaman hal baik dengan tetap menjaga attitude yang baik dengan sopan dan santun atas guru dengan melakukan perubahan kecil agar bisa di masa akan datang bisa melakukan hal-hal yang lebih baik dan mewujudkan tujuan kesejahteraan di tempat kerja kita. Mungkin itu saja, Mas. Ya, baik. Jadi menurut Mas Iqbal, tantangan terberat dalam melaksanakan nilai-nilai kesiapan bela negara di tempat baru yaitu dari kerjaan maupun lingkungan yang tentunya itu sangat berbeda dari lingkungan daerah sendiri. Gitu ya, Mas Iqbal? Iya benar, Mas. Karena lingkungan ini dari daerah asal ke tempat yang baru ini mungkin beda, beda pulau, beda wilayah, mungkin beda adat, beda istiadat, mungkin seperti itu, Mas. Kurang lebihnya. Ya, baik Mas Iqbal. Kita masuk di pertanyaan terakhir nih. Silakan, terakhir ya, Mas. Calon pegawai negeri sipil sebagai calon aparatur pemerintahan sudah seharusnya mengambil bagian di lini terdepan dalam setiap upaya bela negara sesuai bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kesiapsiagaan bela negara bagi calon pegawai negeri sipil adalah kesiapan untuk mengabdikan diri secara total kepada negara dan bangsa, dan kesiagaan untuk menghadapi berbagai macam ancaman multidimensional yang bisa saja terjadi di masa yang akan datang. Bagaimana kita menanggapi dan sikap kita sebagai calon pegawai negeri sipil di Kementerian Perhubungan dalam konteks kesiapsiagaan bela negara dalam melaksanakan tugas sebagai pelayanan masyarakat, Mas Iqbal? Siap, Mas. Izin jawab. Kesiapsiagaan bela negara bagi CPNS bukanlah kesiapsiagaan untuk melakukan perjuangan seperti dulu, perjuangan fisik seperti perjuangan dulu, tapi bagaimana mewujudkan perjuangan mereka dengan peranatan nilai perilaku yang sama demi kejayaan bangsa dan negara ini. Dan adapun lagi kesiapsiagaan bela negara bagi CPNS menjadi titik awal langkah panjang pengabdian yang didasari oleh nilai dasar negara, tanggungan mental yang didasarkan pada nilai kita, tanah air, kesadaran bangsa bernegara, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara, kerelaan berkorban demi bangsa negara akan menjadi sumber energi yang luar biasa dalam pengabdian sebagai abdi negara dan abdi rakyat sebagai pelayan masyarakat bebas. Mungkin itu, Mas Rafi. Silakan, Mas Rafi, gimana? Baik, terima kasih Mas Iqbal. Baik, jadi dengan pembinaan kesadaran bela negara bagi setiap warga negara Indonesia dalam rangka penguatan jati diri bangsa yang berdasarkan kepribadian dan berkebudayaan berdasarkan Pancasila dan kepatuhan seluruh warga negara dalam membangun kekuatan bangsa dengan segenap pranata, prinsip dan kondisi yang diyakini kebenarannya serta digunakan sebagai instrumen pengatur kehidupan. Identitas, karakter, serta jati diri bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan modal dasar yang mampu mendominasikan pembangunan nasional di segala bidang. Kesiapsiagaan bela negara merupakan aktualisasi nilai-nilai bela negara masyarakat, bangsa, dan bernegara sesuai peran dan profesi warga negara, menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dan ancaman yang pada hakikatnya mendasari proses nation and character building. Proses nation and character building tersebut didasari oleh sejarah perjuangan bangsa, sadar akan ancaman bahaya nasional yang tinggi, serta memiliki semangat cinta tanah air, kesadaran bangsa dan bernegara, yakni Pancasila sebagai ideologi negara, kerelaan berkorban demi bangsa dan bernegara. Baiklah, mari kita tutup perbincangan hari ini. Tapi sebelum kita tutup nih Mas, ada closing statement paling tidak satu kalimat lah dari Mas Iqbal sendiri. Silakan Mas. Oke, siap Mas. Mohon izin Mas, karena saya dari Kalimantan, Mas, menurutnya.
Dan Kalimantan Selatan itu mempunyai simbol yang sendiri, yaitu wajah sampai kuping. Di mana artinya wajah sampai kuping itu, di mana kita melakukan aktivitas maupun niat harus menyeluruh, Mas. Maksudnya dari atas rambut, dari rambut ujung sampai kaki, Mas, kayak gitu. Jadi inti dari sebenarnya itu adalah melakukan kegiatan dengan sepenuh hati dan ikhlas dan berakhlak. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Baiklah, kalau gitu saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir ya hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dapat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih.